Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Kurniawati dari PAI 5H. Nomor NIM 20180102283. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Wali Songo. Ada beberapa pendapat mengenai arti Wali Songo. Yang pertama adalah wali yang 9, yang menandakan jumlah wali ada 9 atau sanga dalam bahasa Jawa. Pendapat lain menyebutkan kata songo atau sanga berasal dari kata sana yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Ada juga yang menyebutkan berasal dari kata sana yang dalam bahasa Jawa berarti tempat. Wali Songo dikenal sebagai penyebar Islam di tanah Jawa pada abad ke-17. Sebagai penyebar Islam di Nusantara, jasa beliau sangatlah besar. Kemudian ada beberapa nama-nama Wali Songo dan cara-cara pendekatannya. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi karena beliau berasal dari wilayah Maghribi atau Afrika Utara. Maulana Malik Ibrahim adalah orang Islam pertama yang datang ke Pulau Jawa. Oleh sebab itu, maka kedatangan Maulana Malik Ibrahim adalah Islam pertama yang datang ke Pulau Jawa. Kedatangan Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai permulaan masuknya Islam di Pulau Jawa. Dakwahnya di daerah Gresik sehingga disebut dengan Sunan Gresik. Karena Maulana Malik Ibrahim menerapkan metode dakwah yang tepat di lingkungan masyarakat Jawa sehingga ajaran Islam mudah dipahami. Maka beliau banyak mendapatkan simpati dari masyarakat untuk masuk agama Islam. Sunan Gresik berusaha menghilangkan sistem kasta atau perbedaan kelas sosial yang ada di masyarakat. Maulana Malik Ibrahim meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal 889 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di Gresik, tepatnya di Gapura Wetan Gresik. Yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel dilahirkan di Campa, Aceh pada tahun 1401 Masehi dengan nama Raden Rahmat. Raden Rahmat adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim. Ibunya bernama Chandra Wulan. Sunan Ampel dalam penyebaran agama Islam dimulai dari pendirian pondok pesantren Ampel Dita, sehingga beliau dikenal sebagai pembina pondok pesantren di Jawa Timur. Di pesantren inilah Sunan Ampel mendidik para pemuda-pemuda Islam untuk menjadi dai. Di antara murid-muridnya yang muncul adalah Raden Paku, Raden Patah, Raden Makmum Ibrahim, Syarifuddin, dan Maulana Ishak. Sunan Ampel juga menjadi penerang kerajaan Islam Demak. Beliau adalah orang yang mengangkat Raden Patah sebagai sultan pertama paling besar dalam meletakkan peran politik umat Islam di Indonesia. Di awal penyiaran agama Islam di Pulau Jawa, Sunan Ampel mempunyai keinginan supaya masyarakat menganut ajaran agama yang murni. Beliau tidak setuju dengan kebiasaan masyarakat seperti kenduri, selamatan, sesaji. Tetapi para wali yang lain mempunyai pendapat bahwa untuk sementara waktu, semua kebiasaan itu dibiarkan dulu. Ini dapat kita lihat pada waktu Sunan Kalijaga menyampaikan pendapat bahwa ada baik adat istiadat diberi warna Islam saja. Dan Sunan Ampel memahaminya. Kemudian ajaran yang sampai sekarang ini masih melekat pada masyarakat yaitu moh limo. Yang pertama adalah moh main atau tidak berjudi, moh ngombe atau tidak mabuk-mabukan, moh maling atau tidak mencuri, moh madat atau tidak menggunakan narkoba, dan moh madon atau tidak berzina. Kemudian Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. Yang ketiga ada Sunan Bonang. Sunan Bonang nama aslinya adalah Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau lahir pada tahun 1465 di Surabaya. Sunan Bonang merupakan putra dari Raden Rahmat. Ia juga saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Bonang berupaya menyesuaikan diri dengan kebudayaan masyarakat Jawa yang sangat
menyukai wayang dan musik gamelan. Beliaulah yang dianggap sebagai pencipta gending pertama. Aktivitasnya dalam berdakwah beliau pusatkan di kota Tuban, dan dalam ajarannya ia mengganti nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat. Dalam menurunkan ilmunya, Sunan Bonang memberikan pendidikan Islam secara mendalam kepada Raden Patah, putra dari Raden Brawijaya V, yang pada akhirnya menjadi Sultan Demak pertama. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Yang keempat ada Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku. Beliau lahir pada pertengahan abad ke-15. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishak dan dikenal dengan panggilan Raden Ainul Yakin. Dalam dakwahnya, Sunan Giri mendirikan pesantren yang santrinya kebanyakan berasal dari golongan ekonomi lemah. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya. Dalam penyebaran agama yang lebih luas, Sunan Giri banyak mengirimkan juru dakwah terdirinya ke berbagai daerah di luar Jawa seperti Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri memiliki jiwa pendidik yang sangat demokratis. Ini dapat dilihat dari cara beliau mendidik anak-anak melalui berbagai permainan yang bernafaskan Islam, seperti cublak-cublak selang, ilir-ilir, gendi ferit, dan jorbula. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di Giri, Gresik, Jawa Timur. Yang kelima ada Sunan Derajat. Sunan Derajat dilahirkan pada tahun 1407 Masehi di Ampel, Surabaya. Beliau memiliki nama asli Raden Oasim atau Syarifuddin. Sunan Derajat adalah putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat juga menerapkan pendekatan kepada masyarakat dengan pendekatan kultural. Beliau dalam berdakwah tidak ketinggalan untuk menciptakan tembang Jawa yang hingga kini masih disukai masyarakat, yaitu tembang Pangkur. Adapun dalam dakwahnya, Sunan Derajat banyak mencurahkan perhatiannya pada masalah-masalah sosial. Dalam ajarannya, beliau selalu menekankan bahwa memberi pertolongan kepada masyarakat umum serta menyantuni anak yatim dan fakir miskin merupakan amalan yang diperintahkan oleh agama Islam. Sunan Derajat wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di Serayu, Gresik, Jawa Timur. Yang keenam ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dilahirkan pada akhir abad ke-14 dengan nama Raden Mas Syahid. Beliau dilahirkan dari seorang ayah bernama Raden Sahur Tumenggung Waliwatika yang menjadi Bupati Tuban, dan ibunya bernama Nawangrum. Dalam dakwahnya, beliau juga menggunakan pendekatan kultural. Beliau memanfaatkan wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga sangat berjasa dalam perkembangan wayang purwa yang bercorak Islam seperti saat ini, dan beliau mengarang aneka cerita wayang yang bernafaskan Islam, terutama mengenai etika. Di samping hal itu, atas Sunan Kalijaga juga berjasa dalam pengembangan seni suara, ukir, seni pahat, dan seni sastra. Sunan Kalijaga adalah guru dakwah yang sangat kritis, toleransi, dan berpandangan jauh. Beliau mampu membuat masyarakat manapun tertarik, yaitu dengan menciptakan gending-gending langgam baru yang lebih dijiwai dengan ajaran agama Islam. Adapun nama Kalijaga menurut satu riwayat dari rangkaian bahasa Arab, Kadi Zakah. Kadi artinya penghulu, sedangkan Zakah artinya membersihkan. Jadi Kadi Zakah artinya pemimpin yang menegakkan kebenaran, kesucian agama Islam. Kemudian kata itu dilafadzkan oleh orang Jawa berubah menjadi Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki usia yang panjang sehingga mengalami 3 zaman, yaitu Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak, dan Kerajaan Pajang. Sunan Kalijaga tahun kelahiran dan meninggalnya diketahui secara pasti, dan makamnya masih bisa kita lihat, yaitu Desa Kadilangu dekat Kota Demak. Yang ketujuh adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Shadiq. Ia gigih menyebarkan agama Islam dan sangat kreatif sehingga menurut cerita rakyat banyak menciptakan dongeng anak-anak yang
diikuti dengan seperti Gending Mas Kumambang dan Mijil. Dalam bidang ilmu dikenal sebagai waliul ilmu, sebagai penguasaannya pada beberapa bidang ilmu seperti ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu usul, ilmu sastra, dan mantik. Sunan Kudus menetap di Kudus dan mendirikan Masjid Kudus dengan menaranya yang terkenal hingga sekarang. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di dekat Masjid Kudus, Jawa Tengah. Yang kedelapan ada Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama kecil Raden Prawoto. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Ia adalah putra dari Sunan Kalijogo. Sunan Muria lebih suka berdakwah di daerah-daerah yang jauh dari pusat keramaian kota, yaitu kurang lebih 18 km dari kota Kudus. Beliau suka menyendiri dan hidup bersama rakyat biasa, karena hal ini dapat menjadikannya merasakan penderitaan yang dialami oleh rakyat jelata biasa. Cara dakwah yang ditempuh Sunan Muria yaitu mengadakan kursus-kursus bagi pedagang, nelayan, dan petani. Dalam bidang seni budaya, Sunan Muria berdakwah melalui lirik lagu, dalam buku atau gending, sinom, dan kinanti. Sampai akhir hayatnya, Sunan Muria tetap tinggal di daerah Muria dan dimakamkan di puncak Gunung Muria. Dan yang terakhir atau nomor 9 adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati lahir pada tahun 448 Masehi. Beliau adalah putra Maulana Sultan atau Syarif Abdullah yang berlainan ibu dengan Raden Paku. Ibunya bernama Nyai Lara Santang, putri Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati diutus oleh Sultan Trenggono untuk mengislamkan daerah Jawa Barat yang meliputi daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Sunda Kelapa, dan Banten. Setelah Banten cukup kuat, kekuatan kerajaan diserahkan kepada anaknya bernama Hasanuddin. Kemudian beliau menaklukkan Cirebon pada tahun 1528 Masehi dan tinggal di sana sambil menyebarkan agama Islam. Di sanalah ia menyebarkan agama Islam dan di sana pula ia menetap sampai meninggal pada tahun 1570 Masehi dan dimakamkan di daerah Gunung Jati, Cirebon. Di antara jasanya yang paling dikenang adalah beliau berhasil merebut Sunda Kelapa atau Jakarta pada tahun 1527 Masehi dari Portugis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.